yang ketika di dalam sholat menghadap ke langit. Artinya menengadah, atau minimalnya jandeleng jam. Jam pira jane iki ya, Allahu Akbar. Dening jame beda. Atau kepada tulisan-tulisan yang ada di sekitar masjid. Kalau di Masjid Al-Furqan SMK itu banyak tulisannya. Tapi ketika saya tanya ke anak-anak, ke santri, bahkan mungkin ke guru, mungkin coba itu dibaca apa bacanya. Tidak tahu, Pak. Padahal itu tulisan-tulisan itu adalah tulisan pengingat untuk kita, kalau kita tahu maknanya. Ada yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, ada yang sekedar kata-kata hikmah, untuk menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Kenapa baginda Rasulullah SAW menyampaikan demikian? Ya, tidak lain terlepas dari kondisi di zaman Nabi. Di sana itu yang namanya masjid jarang ada atapnya, sehingga pantas kalau ada orang kemudian sholat menghadap atau melihat ke langit, atau kadang-kadang menoleh. Saya sering kadang-kadang berjamaah di tempat yang lain, di masjid yang lain, ada orang sholat kok menoleh, nyilinguk marengan sane. Ya. Lah saya yang tahu juga di hati saya langsung mengucapkan, wong aku be ngerti. Kok ndadak nyilinguk, ada. Tidak terasa. Di dalam hadis yang sebelumnya minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu merupakan colekan setan. Jadi ketika ada orang yang sholat kemudian tidak sengaja kok menoleh, itu sebenarnya dia sedang dicolek oleh setan. Ya. Jangankan makmum, imam saja sering sekali dicolek setan. Buktinya apa? Hafalannya, suratannya dadak kelalen. Ya, ketika di tengah jalan kok ya Allah, dene kok dadi kelalen. Padahal anu apal mau niku. Nah, setan dengan mudah mengalihkan perhatian orang yang sholat. Dadak kemutan liya-liyane. Nah, tetapi itu manusiawi. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Subhanalladzi mal wala yashu, maha suci zat. Dalam ini adalah layanamu, yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan yang tidak pernah lupa. Kalau Allah tidak mungkin tidur. La tahudu naum. Nek kalau sare sih kepriwe? Nggih. Putaran bumi berhenti sejenak empo. Sebab itulah ya sebagai manusia biasa tentu karena memiliki hawa nafsu sehingga ada lupa, ada salah, ada haus, lapar, dan lain sebagainya. Nah inilah, jadi ketika kita sholat usahakan untuk menuju kesempurnaan nilai pahala sholat, maka tawajjuhan ilallahi dohiran wa batinan. Dohirnya, fisiknya, wajahnya yang menghadap ke tempat sujud. Batinnya diusahakan untuk wusul. Wusul itu ya bahasa Inggrisnya connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya dibetulkan,
lisan kita membaca bacaan-bacaan, hati kita menerjemahkan. Ya suwe ya salate. Ya kalau bagi yang sudah langsung tahu ya tidak lama. Seperti kita menerjemahkan Al-Fatihah coba. Bagi yang sudah hafal mah tidak lama. Ya, begitu Al-Fatihah di hati langsung oh iya aku ngerti kabeh maknane. Nah, bagi yang belum tentunya satu-satu. Nah, oleh sebab itu usahakan. Rawahul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim bab salat. Nah, bisa dibuka di dalam kitab Sahih Muslim bab salat. Hadis selanjutnya walahu, dan hadis juga dari Jabir bin Samurah an. Nah, ini riwayatnya dari Aisyah, istri Nabi yang selalu mencatat. Kalau tidak mencatat, ya menghafal apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka kalau hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya bisa dikatakan sudah pasti itu sahih. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha kepada Aisyah. Qalat, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bihadratit ta'ami, janganlah kamu sholat di depan hidangan makanan. Apa nasi kaya gue? Nggih wonten mawon. Nah. Wong ana sing nyuguh. Nah niku. Atau barangkali sedang menjelang berbuka puasa. Nah, maksudnya sesuai dengan hadis yang pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang lalu, manakala hidangan makanan sudah disiapkan, apalagi sudah ada di hadapan kita, maka sebaiknya kata Rasul untuk tidak melaksanakan sholat. Daharumiyin baru kemudian sholat. Jangan wis ora tahan, Pak. Pengen banget Tuli apik mbok mam kemutan sholat. Ya itulah bihadratit ta'ami, di hadapan makanan. Wala huwa yudafihu ahbathani. Ahbasani itu dari hubus minal khobasi, hubu minal hubusi wal khobais, hadas. Dan jangan pula kata Nabi kamu melaksanakan sholat dengan menahan dua kotoran, yaitu ahbathani, baik minal kubuli yang depan, au minad tuburi. Jadi kalau kita mau sholat begitu akan sholat, kok ya Allah deneng pengen banget pipis, ayane mau wis komiki. Nah, sebaiknya untuk tidak sholat. Artinya sholat menahan hadas itu tidak baik. Lebih baik selesaikan dulu hadasnya, baru kemudian sholat. Kalau ulama para ahli fikih mengatakan hukumnya makruh. Dan kaki sholat Pak, nemberong rakaat Allahu Akbar, rakaat setengah, rakaat kedua yakin kepengin banget ngetokaken gas Pak. Nah, ditahan apa ditahan? Apa ditokna? Nah,
memilih di situ. Artinya kalau menurut ulama para ahli fikih makruh ya sholatnya sah tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Tapi kalau ditinggalkan artinya kemudian sholatnya dan kemudian melanjutkan sholat itu justru mendapatkan nilai pahala. Lah nek anu dadi imam, Pak. Nah, dadi imam kok ujug-ujug wis arep salam maning. Ya. Saking ora tahane mau tes mam bubur kacang hijau. Ya, lebih baik membatalkan. Kemudian berdiri keluar barisan makmum yang paling depan maju menggantikan imam. Lah nek langkah sing maju ya bubar salate. Nggih. Salat. Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Jadi tidak harus ada yang menyuruh, ya aku diganteni. Nah, tidak. Cukup dengan imamnya kok keluar, oh berarti imamnya batal ini. Jamaah yang tahu langsung maju menggantikan imam. Orang usah ngomong batal apa-apa. Malah batas. Alah salatnya bubar niku. Nah itu. Nah, ini pentingnya ilmu. Ilmu fikih itu kan ilmu yang mengantarkan untuk bagaimana itu kaifiyah. Bagaimana kita sah dalam pandangan hukum syariat agama Islam. Kalau syariat sama satu, tapi kalau fikih berbeda. Fikih itu sudah wilayah ijtihad. Jadi sholat menahan makan atau sholat menahan hadas itu hukumnya tidak baik, lebih baik ditinggalkan. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai anhu kepadanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasaubu minas syaitani. At-tasaubu adapun menguap. Cek Sunda nama huai. Jawane napa jawane? Angub. Aduh banget ya Neng. Angub karo huai. Niku. Bahwasanya menguap itu adalah minas syaitani, gangguan dari setan. Cobi mangke tingali nalika salat Isya. Jamaah niki sapa sing nguap jajal. Ditutupi. Nek kana berarti kowe mau diganggu setan. Menguap itu gangguan setan. Tapi Pak anu kayane setane ora melu ora ngetut aku. Wong anu kuwaregen, Pak. Nah, ini terserah monggo. Yang penting Nabi ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tasaubu minas syaitan. Fa idza tasaaba ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, fal yakdim mastata'ah, hendaklah menahan sekuat-kuatnya. Ditahan Pak, aja malah dibuka. Nah, begitu arep tahan setan kaya. Ya mungkin di dalam hati saja. Ya, untuk ditahan. Karena itu adalah gangguan setan. Jadi setan itu adalah memang makhluk yang sengaja
Barangkali dalam bahasa yang ekstrimnya sengaja ditugaskan oleh Allah barangkali untuk menggoda, mengganggu manusia. Buktinya apa? Ya di dalam Al-Qur'an, lihat Quran surat Al-Baqarah, di sana dikatakan bahwa ketika iblis kemudian disuruh Adam mengakui keberadaan Adam, dia tidak mau, lebih baik dia menjadi makhluk yang terkutuk, yang dirajam, yang dihinakan, dan tidak akan kembali masuk surga. Pada awalnya dia di surga, tetapi dia rela, tetapi dia minta, memberikan permohonan kepada Allah. Qala fabima aghwaytani la aqmudanna siratal mustaqim. Ya Allah, tidak apalah saya dikutuk olehmu, menghina, jadikan makhluk yang tidak akan pernah kembali masuk surga, tetapi berilah saya kesempatan, kata iblis kepada Allah, untuk menggoda anak cucu Adam alias manusia, la'aq'udanna siratal, agar dia tergelincir dari jalan yang lurus. Nah inilah, bahkan di dalam ayat lain, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa. Penyakit malas, kita ngaji, malas kita ke masjid, ya sesungguhnya itu kita dalam penguasaan setan yang senantiasa alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati manusia supaya kita tidak mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa zada fi sholati, kemudian Imam At-Tirmidzi menambahkan lafaz atau matan hadis ini fi sholati, di dalam sholat, maksudnya menguap ketika di dalam sholat. Ngaten Bapak Ibu nggih? Cekap napa? Nah, demikian untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Jika ada kekhilafan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrullahi fa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.